Halo semuanya, selamat datang kembali di Rexa Channel. Jadi untuk video kali ini, gue bakalan bikin tier list karakter dari series Avatar Sentai Dawn Brother. Nanti juga gue bakalan kasih tahu alasannya, kenapa si karakter ini ditaruh di situ, kenapa si ini di sini, kok si itu malah di situ. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke episodenya aja. Let's go! Oke, jadi kita udah ada di tier makernya. Gua bikin pakai tiermaker.com dan sayangnya karakter yang tersedia itu cuman segini. Ya walaupun sebenarnya ini udah cukup sih. Nah, karakter-karakter yang ada di sini itu ada Jin, ada Sonoi, ada Haruka, ada Kijino, ada Taro, ada Master, ada Sonoza, ada Miho atau Natsumi, ada Inuzuka, ada Sononi, ada Saruhara, ada Jiro, dan ada Murasame. Tapi kalau menurut gue sendiri sebenarnya ini kurang 5 orang ya, yaitu trionya Sonoshi dan juga 2 nota terakhir ada Sonoya dan juga Sonona. Tapi gue berani jamin kalau kelima anggota tersebut mungkin 4 ya di luar Sonoshi, mereka semua itu gue bakalan taruh di D sih. Kenapa di D? Karena ya sumpah keempat anggota tersebut menurut gua kurang berkontribusi banget. Sedangkan untuk Sonoshi sendiri mungkin gua bisa taruh di B atau ditaruh di C sih. Alasannya yang pertama, Sonoshi itu udah muncul jauh-jauh dari sebelum ke 4 anggota Noto sisanya. Bahkan dengan kehadiran satu Sonoshi itu bisa ngebuat trio Noto Sonoi bener-bener ketakutan. Dan menurut gue juga seharusnya cerita tentang Sonoshi ini bisa dibikin lebih baik lah. Nah oke, sekarang akhirnya kita masuk ke karakter-karakter yang ada di sini. By the way, ini mungkin bakalan ada beberapa ketutupan ya karakternya. Gua rasa sih yang ketutupan antara Jiro dan juga Murasame. Pasti bakal ketutupan sama facecam gua. Oke, jadi kayaknya kita bakalan mulai dari posisi paling kiri aja kali ya. Kita akan mulai dari karakter Jin. Jin ini gua bakalan taruh di B sih. B atau C ya? Kayaknya B deh, karena kita udah ngeliat dia dari episode 1 juga kan. Kenapa Jin gua taruh di B? Karena menurut gue dia itu sebenarnya orang yang cukup punya peran penting, tapi entah kenapa eksekusinya itu kayak kurang. Dia adalah orang yang ngebesarin Taro, lalu juga kita bisa melihat kalau si Jin ini di penjara, bahkan dia sempat dianggap sebagai orang penting. Sisanya yang dia lakuin apa coba? Dia cuman ngasih info-info doang ke para karakter-karakter dan gak punya plot lain selain itu. Tapi info penting yang diberikan oleh si Jin ke para karakter-karakter itu menurut gue ada tentang Juto. Lalu yang kedua itu tentang bagaimana nyelamatin Taro. Nyelamatin Taro itu yang waktu para Dawn Brother disuruh bikin Kibidango. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu saat si Sonoi nanyain bagaimana cara pergi ke hutan Juto untuk mendapatkan cincin pengampunan. Dan ya itu dia alasan kenapa gua taruh si Jin di B. Mungkin bisa di C juga sih, cuman karena kita udah ngeliatnya dari episode 1, ya gue kasih di B aja lah. Lalu berikutnya yang kedua itu ada Sonoi. Sonoi gue bakalan kasih di A sih. No, mungkin gue kasih di S deh. Oke, kenapa gue taruh Sonoi di paling atas? Karena gue bisa bilang karakter Sonoi ini dia itu bener-bener rival yang bagus banget buat keberadaan dari Taro. Bahkan dari awal pengenalan pun gue nggak ngerasa si Sonoi ini ya karakter jahat. Bisa dibilang ya dia cuma melakukan tugasnya sebagai Noto aja. Lalu juga kita bisa melihat lah ya bagaimana pengembangan karakter dari Sonoi ini. Berikutnya itu adalah karakter Haruka. Haruka sih gue udah bisa bilang dia bakal ada di S ya. Haruka ini bisa gue bilang dia adalah karakter yang sangat-sangat fun banget buat dilihat. Lalu komedi-komedi yang dibawain sama Haruka ini kayak gue ketawa lah nontonnya sumpah. Lalu dari segi karakter, meskipun dia pada awalnya benci banget ya dengan sebutan plagiat, tapi pada akhirnya dia kayak ya udahlah bodo amat dan malah menikmati hidupnya sebagai anggota Dawn Brother. Terus juga kan sebenarnya ada satu waktu di mana si Haruka ini udah keluar dari Dawn Brother, tapi akhirnya dia mutusin untuk kembali lagi karena ngerasa kalau dia keluar dari Dawn Brother, maka ada orang lain yang harus ngegantiin posisi dan takdir dari Oni Sister.
Menurut gue itu cukup keren banget loh. Lalu yang paling gak disangka itu sebenarnya tentang karakter dari Shinan Naoki, yang adalah Haruka dari masa depan. Wah, itu sumpah gue sama sekali gak nyangka sih. Karena berkat manga buatan Shinan Naoki atau Haruka, Taro dan Inuzuka pun tahu di mana keberadaan sebenarnya dari hutan Juto. Oke, yang keempat itu ada karakter Tsuyoshi Kijino. Ya ini sih tidak usah ditanyakan lah ya. Dia ini karakter di tier S untuk series Don Brother. Sebenci-bencinya, sekesal-kesalnya sama karakter Kijino, harus kalian akui kalau acting dari karakter Kijino menurut gue benar-benar gokil banget sih. Fandom luar maupun fandom Indo, bahkan bener-bener banyak banget yang benci sama karakter Kijino. Meskipun posisi dia sebagai anggota Don Brother, sebagai hero, dia bahkan beberapa kali berubah menjadi Hitotsuki atau monster. Itu sih udah di luar nalar banget. Lalu drama yang disajikan dari karakter Kijino ini benar-benar seru banget buat diikutin. Siapa yang sangka orang tampang kayak Kijino, pekerja kantoran biasa, tapi kalau terjadi sesuatu sama istrinya, si Kijino ini bener-bener bakal switch karakter banget jadi gila. Wah, itu gokil sih. Bahkan bisa dibilang akhir dari kisah Kijino ini menurut gue cukup happy ending ya. Dia kehilangan Miho, tapi dia dapet Natsumi. Ya, Kijino tetap win sih. Kijino tetap menang sih. Oke, yang kelima ada Taro Momoi. Taro Momoi ini gue bingung sih. A atau S ya? A sih. Kalau menurut gue Taro Momoi ini dia lebih ke karakter A ya, rank A. Sebagai Red Sentai, dia bener-bener kuat banget. Bahkan gue bisa bilang paling kuat kayaknya. Satu-satunya hal yang ngebuat Taro Momoi ini nggak gue masukin ke S adalah backstory-nya sih. Menurut gue backstory dari Taro Momoi ini kurang banget. Beneran sekurang itu. Si Taro ini, satu orang ini nih, bayangin aja, satu orang ini dianggap seberbahaya itu. Lalu karakter Jin, dia itu dipenjara karena ngebesarin Taro. Dengan kedua clue tersebut, sebetulnya tuh gue berharap kalau Taro ini punya backstory yang menarik. Mungkin dari sisi keluarga aslinya, misalkan keluarga aslinya itu orang berpengaruh di Noto, atau karena Taro ini mewarisi kekuatan spesial. Tapi sayangnya enggak, sama sekali enggak dijelasin tentang siapa keluarga Taro yang sesungguhnya. Sumpah ya, menurut gue itu beneran sayang banget sih. Bahkan di episode terakhir pun, si Taro ini kan bisa dibilang ingatannya itu direset karena dianggap sudah memenuhi tugas sebagai Taro Momoi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa kayak gitu? Kenapa harus Taro? Kenapa? Pertanyaan itu adalah kenapa? Tapi ya lagi-lagi, seriesnya udah berakhir, kita nggak dapet jawaban. Cuma bisa berharap ada movie atau spin-off yang bakal ngejelasin semua itu. Lalu berikutnya yang keenam ada Master Kaito. Master Kaito ini gua taruh di C kali ya. Kenapa gua taruh di C? Ya karena kita bener-bener nggak tahu si Master Kaito ini siapa, jir. Gua pribadi dan mungkin bahkan orang-orang di luar sana tuh pengen tahu penjelasan tentang siapa sebenarnya Master Kaito. Apakah dia Kaito yang kita kenal di Zenkaiger? Atau apakah dia emang ya Kaito yang berasal dari alternatif lain? Tapi kalau berasal dari alternatif lain, kenapa si Master ini punya ingatan Kaito pada saat sedang bertarung sebagai Zenkaiser? Lalu berikutnya kenapa dia juga disebut sebagai true hero oleh si Jin? Lalu juga kenapa si Kaito ini sebagai admin? Sumpah dah, karakter Kaito ini menurut gue terlalu banyak misteri yang gak dibahas. Jadi ya mau gak mau gue cuma bisa kasih posisi dia di C. Lalu yang ketujuh ada karakter Sonoza. Sonoza S atau A ya. Sonoza mungkin gue bakalan taruh di A aja deh. Oke, jadi serius ya, pertama kali gue ngeliat Sonoza itu gue kurang suka sih jujur aja. Karena menurut gue acting dari Sonoza itu aneh banget dibanding Sonoi maupun Sononi. Gua kira awalnya acting aneh dia itu ya karena aktor dia tuh nggak bisa meranin karakternya dengan baik. Tapi ternyata hal tersebut adalah salah. Alasan kenapa kita di awal-awal itu ngelihat kalau karakter Sonoza itu begitu kaku, menurut gua adalah ya karena si Sonoza ini belum ngerti tentang perasaan atau emosi manusia. Ekspresinya itu kayak datar-datar aja. Tapi semenjak mengenal Haruka dan membaca tentang Hatsukoi Hiro, karakter Sonoza ini menurut gue bener-bener jauh lebih hidup.
Bahkan interaksi antara karakter Haruka dan Sonoza itu bener-bener seru banget. Lalu berikutnya yang ke-8 yaitu karakter Miho atau Natsumi. Ini sih udah pasti gua taruh di S ya. Mungkin gua bakal taruh di depan si Sonoi sih, karena menurut gua peran si satu cewek ini itu bener-bener ngebuat series Don Brother menjadi hidup banget, unik banget. Plot tentang Juto terbuka, plot cinta segi 4 juga terbuka. Bahkan satu karakter ini juga yang ngebuat Kijino itu jadi kayak punya kepribadian psikopat. Inuzuka jadi buronan. Sumpah dah, kalau nggak ada karakter Natsumi atau Miho ini, kayaknya series Don Brother bakalan bener-bener kurang banget, kayak kehilangan satu pondasi cerita. Lalu berikutnya yang ke-9 karakter Inuzuka. Inuzuka sih udah pasti gua taruh di S sih. Mungkin bisa lebih depan lagi ya. Nah, di bawah Kijino lah. Inuzuka ini dari awal perkenalan dia udah bener-bener menarik banget. Bayangin aja, anggota utama sebuah Super Sentai baru ketahuan identitas aslinya itu di episode 30 sekian. Identitas dia itu bener-bener sama sekali nggak ketahuan selama itu. Walaupun si Inuzuka ini sering bersama dengan anggota lainnya, tapi ya nggak ada yang sadar sama sekali. Mereka nggak sadar kalau Inuzuka itu adalah Ino Brother, dan Inuzuka pun nggak tahu kalau yang lainnya adalah anggota Don Brother yang bertarung bersama dia selama ini. Terkadang pas nonton tuh suka gregetan. Ini udah hampir mau ketahuan nih identitasnya, tapi ada aja yang ngeganggu. Lalu juga konflik dia dengan Kijino yang bener-bener seru banget buat diikutin. Terus bagaimana perjuangan Inuzuka demi bisa mengembalikan si Natsumi. Walaupun pada akhirnya ya mereka berdua nggak bisa bersama sih. Karakter Inuzuka ini kalau menurut gua pribadi dia itu mendapatkan ending yang bittersweet lah. Jadi maksudnya tuh ending yang good tapi ya tidak good juga. Berbeda dengan Kijino di mana dia akhirnya bisa hidup bersama kembali dengan Miho atau Natsumi. Di sisi lain, si Inuzuka dengan perjuangannya selama ini demi Natsumi, pada akhirnya dia harus kehilangan Natsumi. Tapi dia bersama Sononi. Jadi ya oke lah. Bahkan ada satu titik juga kan di mana si Inuzuka ini menggunakan semua kibi point miliknya untuk menyelamatkan Sononi. Lalu berikutnya yang ke-10 ada karakter Sononi. Ya Sononi sih gue udah pasti taruh di A, tapi mungkin di depan Sonoza ya. Nah gitu. Karena menurut gue si Sononi ini jauh lebih berperan dalam sebuah plot ya dibanding Sonoza. Peran dia di plotnya Natsumi dengan Inuzuka juga berasa. Bahkan dia rela terluka demi Inuzuka. Di satu titik juga kan si Sononi ini sempet ngebohongin Inuzuka ya supaya dia ngebunuh Natsumi. Cuman ya pada akhirnya dia tahu kalau itu salah dan dia mencoba menghentikan Inuzuka. Rasa cinta si Sononi ke Inuzuka ini semakin bertambah tinggi setelah mengetahui kalau Inuzuka itu mencoba untuk menghidupkan Sononi kembali. Oke, lalu yang ke-11 ada Saruhara. Sumpah, Saruhara gua taruh di C. Dibanding anggota Don Brother lainnya, dibanding anggota Noto, menurut gua Saruhara ini bener-bener biasa banget. Peran dia di dalam sebuah plot, ya nggak berasa cuy. Satu-satunya peran terbaik dari dia kalau menurut gua itu pada saat si Saruhara bekerja sama dengan Sonoi untuk menyelamatkan anggota Don Brother lainnya. Itu aja, sumpah itu aja, nggak ada yang lain. Bahkan kalau dibanding Jin yang masih ngasih info ini itu, peran Jin malah jadi lebih kerasa penting daripada Saruhara. Dan juga kalau dibandingin dengan Master yang cuman ya gitu-gitu aja, peran Saruhara menurut gue bener-bener masih kurang banget. Mungkin ada satu hal yang bisa ngebuat si Saruhara ini di tier B atau di tier A, yaitu alasan kenapa model dari Don Killer ngambil dari modelnya si Saruhara. Sebenarnya itu yang masih menjadi misteri, tapi ya lagi-lagi kita sama sekali nggak dapet jawabannya. Lalu berikutnya yang ke-12 karakter Jiro. Jiro gue bakal taruh di A sih. Di A tapi mungkin cuman di bawah Taro ya. Di atas anggota Noto lainnya, tapi di bawah Taro. Karakter Jiro ini bisa dibilang dia memiliki kisah hidup yang cukup kelam ya. Dimana dari awal dan dari kecil
si Jiro ini tumbuh dan berkembang bersama teman-teman imajinasinya. Lalu juga kepribadian Jiro yang ceria itu adalah bukan kepribadian aslinya. Jiro yang ceria adalah hasil dari perbuatan ulah dari Juto Penguin. Sedangkan Jiro yang asli adalah Jiro yang selama ini tertidur di dalam dirinya, alias yang berperan sebagai Thorabald. Karena menurut gue sendiri sih gak akan ada yang nyangka dengan kedua plot tersebut. Terus juga gue sempat baca di Twitter kalau sebenarnya kisah Jiro itu bisa dibuat lebih dark lagi, lebih kelam lagi. Tapi produsernya itu kayak nolak karena ya ini cerita buat anak-anak, tidak perlu sampai se ekstrim itu. Dan di akhir series juga kan akhirnya si Jiro ini menjadi pemimpin dari Don Brother, menggantikan Taro Momoi yang ingatannya teriset. Lalu yang ke-13 atau yang terakhir itu ada Don Murasame. Don Murasame gue taruh di B, tapi B di depan nih, paling depan B ya. Oke, kenapa gue taruh di B? Padahal kalau kita lihat peran dia gitu-gitu aja ya. Yang pertama itu menurut gue Don Murasame memiliki cerita atau origin yang jelas lah, dimana sebenarnya kan si Don Murasame itu adalah makhluk hidup buatan yang diciptakan oleh Dewa Noto dengan menggunakan DNA dari klan Don. Udah jelas tuh dari mana asal muasalnya si Don Murasame. Lalu tujuan atau goal kenapa si Don Murasame diciptakan itu juga jelas. Dia ini diciptakan tujuan utamanya adalah untuk membasmi Juto. Nah makanya pada saat konflik dengan Juto udah selesai, si Don Murasame ini bener-bener gak pernah muncul lagi. Dia cuma muncul ya di episode terakhir doang buat numpang roll call. Dan itulah yang ngebuat kenapa si karakter Don Murasame jauh di atas Jin, Master, bahkan Saruhara. Oke, jadi kayaknya cukup segitu untuk video kali ini. Dan ini dia hasil tier list dari karakter Don Brother versi dari gua ya, atau dari Reksa. Kalau kalian ada yang merasa kurang setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalian bisa bikin tier list versi kalian sendiri ya. Misal di S siapa, A siapa, B siapa, C siapa, D siapa. Sebenarnya nggak perlu ada alasannya ya. Ya mungkin kalau kalian mau ngasih alasannya, ya kalian kasih aja alasan kenapa kalian menempatkan karakter tersebut di tier S. Tier S aja ya yang dikasih alasan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah nonton video kali ini. Dan sampai berjumpa di video-video lainnya. Bye-bye. Ciao.